Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hai Review. Pada kesempatan kali ini kita akan coba review nih salah satu produk lokal sepatu kompas ya, di mana kali ini kita akan membahas salah satu siluet yang memang baru dirilis saat Urban Sneaker Society pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2022 yang lalu. Dan kebetulan memang waktu itu saya nggak dapet nih kesempatan untuk datang ke acara tersebut karena saya sedang ada di luar kota. Jadi saya ini pesen melalui Tokopedia-nya Kompas waktu itu pada kesempatan pertama ya. Jadi setelah USS kemarin, mereka lalu merilis produk mereka di Tokopedia juga kalau nggak salah 1 minggu setelah itu. Dan saya dapet yang warna navy white ya. Jadi dia ada 3 colorway. Yang pertama itu black, grey, dan yang ini adalah yang navy. Nggak tahu kenapa jumlah yang navy white ini lebih sedikit, sekitar 100-an atau ya 150-160 gitu dibandingkan dengan yang warna black dengan warna grey. Nggak tahu apa memang produksinya lagi sedikit aja atau memang sengaja dibikin limited dulu, saya nggak paham. Tapi setahu saya untuk Velocity ini sudah 2 kali di restock ya. Jadi pertama saat Tokopedia itu rilis 1 minggu setelah USS, kemudian minggu depannya atau 2 minggu setelah itu pun si Kompas melakukan restock terhadap Velocity ini. Jadi saya rasa sih buat teman-teman nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya nggak dapat harga retailnya. Dan jangan terlalu terburu-buru juga untuk membeli yang resell karena biasanya juga Kompas melakukan restock terhadap produk ini. Saya nggak tahu nih apakah minggu depan atau 2 minggu lagi mereka melakukan restock lagi atau seperti apa gitu ya. Tapi saya sih kebetulan dapatnya yang harga retail ya. Untuk Velocity yang saya beli ini warnanya navy white, ukurannya 42 seperti biasa. Sentimeternya ini yang 27,5 cm ya. Kita lihat dari sisi dalamnya sekarang sepatunya ya. Ini kan kotaknya simple seperti ini bentuknya. Ini ada gambar gazelnya gitu ya. Kita buka. Oke, di dalamnya ini kita dapat insole lagi tambahan ya. Impact Feel tulisannya di sini Kompas. Ini bentuknya sama seperti yang ada di Temple Velocity ya. Sebenarnya dari sisi bahannya, keempukannya ini terbuat dari bahan yang sama saya rasa. Kemudian ini kita dapat kartu bahwa ya seperti ini. Oh, ini ada warna merah nih. Apakah memang kedepannya akan ada warna merah? Saya nggak tahu. Nah ini ya, ini adalah potongan melintang dari sepatu ini gitu ya. Jadi di dalamnya ada komponen-komponen seperti ini dari outsole, midsole, kemudian insole, ada heel counternya, dan juga di sini ada stabilizernya juga, plat ya, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat aja dari sisi sepatunya ya guys. Oke. Ini kertasnya batik kawung seperti biasa, normalnya Kompas. Kita lihat bagian dari sepatunya. Ya, jadi seperti ini untuk sepatunya. Lagi-lagi secara konstruksi ini kurang lebih sama lah ya dengan Temple Velocity yang pernah saya bahas. Tapi kita coba cek lagi nih ya. Dari sisi outsole-nya warna hitam seperti ini, setengah bagiannya ini kawung motifnya, setengahnya lagi berbeda. Kemudian di sini di dalam ini ada plat poliuretan yang tugasnya untuk menstabilize ya. Harapannya kita bisa lebih nyaman baik dari sisi ankle, dari sisi betis maupun lutut kita bisa jadi lebih enak gitu ya. Kemudian di sini juga ada impact feel di bagian sini. Ini antara outsole sama midsole berbeda ya. Jadi outsole-nya kalau warna navy di sini warnanya biru, di sini midsole-nya lalu berwarna off-white gitu ya. Dari sisi bahannya sepertinya ini juga terbuat dari bahan yang berbeda gitu ya, dibandingkan dengan outsole-nya yang rubber. Jadi ini sepertinya bukan rubber, bahan yang berbeda. Entah apa namanya gitu ya, Phylon atau apa gitu bahasa kimianya. Kemudian di sini ada heel counternya. Ya, lagi-lagi untuk memberikan kenyamanan dari sisi bagian belakang kaki kita. Dari sisi uppernya, di sini ada 2 bahan yang terlihat sangat mencolok. Pertama ini ada sweatnya berbeda dengan yang versi Temple Velocity. Yang sana itu sedikit hairy ya, jadi kayak ada lebih panjang aja nih bagian sweatnya, bulu-bulunya gitu ya, dibandingkan dengan yang di Velocity General Release ini. Kemudian di sini ada bagian nylonnya ya, seperti biasa sama ya, ini dari itu sama. Bagian belakangnya di sini Kompas. Kalau yang Temple Velocity bagian belakang ini warna merah, logonya Temple. Kalau yang ini dia gambarnya gazelle ini ya, gitu. Oke, dari sisi upper seperti itu. Dari sisi tali temalinya ini kurang lebih mirip ya, versi lebarnya
Dari ini, kemudian ini terbuat dari nylon juga tangnya. Tulisan di sini Kompas, tulisannya retrograde, model name-nya itu Velocity ya. Di bagian sininya ada ukurannya gitu ya. Ini ujungnya ini terbuat dari plastik. Lagi-lagi sedikit berbeda dibandingkan dengan yang bagian tempel Velocity. Yang tempel di sini logam, di sini plastik ya. Insole-nya, oh ternyata memang insole-nya insole-nya ini dilepas memang ya. Yang tadi itu memang sengaja tidak dipasang dulu ya. Jadi ini memang sengaja tidak dipasang. Saya pikir ini adalah ekstra insole-nya guys. Rupanya memang tidak dipasang, sengaja tidak dipasang di sini ya. Tapi ketika tidak pakai insole pun di sini sudah cukup empuk ya. Di situ ada bagian jahitannya. Saya rasa sih sebenarnya ini cukup rapih ya. Oke, dijahit seperti itu. Jadi ini nanti harusnya si insole-nya dimasukin di sini ya guys. Kalau kita mau pakai. Oke, jadi ada impact feel-nya juga seperti itu. Oke. Dari sisi harganya ini ada di 798.000 ya. Jadi oke, saya coba sedikit intermezzo dulu ya dari Kompas Velocity ini. Jadi bahwa sebenarnya saya sudah sempat lihat-lihat di postingannya Kompas. Jadi dari sisi harga sebenarnya teman-teman saya lihat banyak mengeluhkan ya bahwa ini 798 ini dirasa terlalu mahal lah untuk sepatu lokal gitu ya. Yang sebelumnya Temple Velocity sudah di banyak komentar juga tuh, itu udah di atas 1 juta kan, jadi itu udah wajar lah. Tapi di sini yang 798.000 pun kemarin saya melihat banyak komentar yang bilang bahwa mahal banget sih untuk sepatu lokal gitu ya. Dan ada juga keluhan dari beberapa teman-teman yang sudah pernah beli ini ya. Saya sejujurnya belum pernah nyoba karena ini baru datang 1 minggu yang lalu. Jadi saya nggak tahu kan tadi yang saya bilang Navy ini kenapa dia lebih telat datangnya dibandingkan dengan yang lain. Apa memang diproduksi terakhir atau seperti apa, saya nggak tahu. Tapi katanya ada keluhan di bagian sini nih. Di bagian sini katanya itu terlalu mencengkram ke bagian belakang kaki kita ya, sehingga membuat lecet nih nanti. Apakah seperti itu? Saya nggak tahu ya. Ada yang bilang bahwa 3 jam pemakaian saja dia sudah merasakan lecetnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya seminggu mungkin udah bisa berdarah gitu ya. Teman saya nggak tahu. Beberapa ada yang bilang juga mereka saat menggunakan ini juga nyaman-nyaman aja. Jadi mungkin ya itu tergantung dari bentuk kakinya gitu ya. Saya belum nyoba. Nanti akan saya coba pakai seminggu aja kali ya. Karena sebelumnya saya masih ada sepatu yang harus saya pakai. Ini akan saya coba pakai seminggu. Apakah saya tahan dengan menggunakan sepatu ini? Kita lihat nanti ya. Tapi sebenarnya menurut teman-teman seperti apa nih? Ya, saya juga pengen dengar juga pendapat dari teman-teman yang sudah beli nih, terutama apakah sebenarnya sepatu ini worth it untuk dibeli atau tidak? Ya, harus dimaklumi juga sebenarnya bahwa memang Velocity ini adalah produk pertama dari Kompas yang bukan vulcanizing, ya, yang bukan vulcanizing, gitu ya. Jadi memang ini termasuk prototipe sepatu terbaru mereka yang wajar apabila di produk pertama mereka ini masih banyak perlu improvement dan juga inovasi ke depannya supaya membuat sepatu ini menjadi lebih baik lagi. Ya, beberapa seperti misalnya di bagian nylonnya ini juga di sambungan antara nylon antara upper dengan midsole-nya juga kurang rapih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian sini pun juga gitu ya. Saya pikir memang pola, tapi ini terlalu random gitu ya. Jadi memang sepertinya memang ada sedikit bisa diperbaiki lah untuk di bagian sininya, ya. Bisa lebih baik lah ke depannya saya rasa, gitu ya. Apakah yang satunya juga seperti itu? Kita lihat. Ya sama ya. Satunya juga sama, ada sedikit kerutan-kerutan seperti ini, yang sebenarnya ketika kita pakai itu tidak terlalu terlihat ya. Kecuali yang di bagian atas sini nih, ini agak ganggu sejujurnya ya, sebenarnya gitu ya. Cuman yang nggak tahu ketika saya pakai sehari-hari apakah lebih enak atau bisa diabaikan kerutan-kerutan itu, kita nggak tahu ya. Nanti saya akan coba pakai dulu seminggu. Tapi buat teman-teman mungkin bisa tinggalkan komentar di bawah pendapat teman-teman terkait sepatu ini. Yang udah beli itu seperti apa pengalamannya, yang belum beli apakah teman-teman jadi pengen beli, atau setelah melihat harga dan juga banyak keluhan jadi malas belum untuk beli gitu ya. Jadi lebih baik menunggu Velocity versi terbarunya yang sudah
menggunakan berbagai inovasi mungkin ke depannya gitu ya. Kita nggak tahu. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Bye-bye.